حي على الفلاح. Sayyidah Aisyah, beliau putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari istrinya yang bernama Ummu Ruman. Mungkin kita sering mendengar Asma binti Abu Bakar, Asma putranya Abu Bakar. Ternyata antara Aisyah dengan Asma satu bapak tapi beda ibu. Satu bapak beda ibu. Kalau Asma itu dari ibu yang bernama Qutailah atau Qatilah binti Abdul Uzza. Kalau Aisyah dari ibu yang bernama Ummu Ruman. Satu ayah, beda bapak. Hah? Satu ayah, beda ibu. Ya, alhamdulillah. Berarti memperhatikan. Padahal masalah itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin muncul pertanyaan begini, Ustaz, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahnya bukan dengan Asma yang secara usia jauh lebih senior daripada Aisyah? Ya. Karena saat itu Asma sudah dikhitbah atau sudah dinikahkan oleh Abu Bakar dengan sahabat Zubair bin Awwam. Walaupun Asma usianya lebih tua dari Aisyah, tapi karena sudah ada yang melamar, sudah ada yang memiliki, sudah ada yang menikahi, sehingga nggak bisa dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam. Qutailah tidak masuk Islam di awal-awal. Sementara dua anaknya masuk Islam di awal-awal, Abdullah dan Asma. Bapaknya As-Sabiqunal Awwalun, Abdullah dan Asma termasuk As-Sabiqunal Awwalun, tapi istrinya Qutailah binti Abdul Uzza tidak. Sebaliknya dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman masuk Islam di awal-awal, tapi Abdurrahman anaknya masih musyrik, bahkan ikut dalam perang Badar di barisan orang kafir. Sementara Aisyah radhiyallahu anha masuk Islam sejak masih kecil. Apa hikmahnya? Ternyata yang namanya hidayah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di keluarga seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapaknya Abu Bakar, tapi ternyata ada juga istrinya yang seperti Qutailah binti Abdul Uzza. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka, dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kalian semua tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang kalian cinta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita, yang pertama kita minta adalah Allah dulu. Ya Allah, tolong kasih hidayah untuk anak saya. Hayu orang sholat. Ya Allah, tolong kasih hidayah untuk putri saya. Ya ngage jilbab. Ya Allah, tolong kasih hidayah untuk suami saya. Pak, jung gerak ke masjid. Ya Allah, tolong kasih hidayah untuk istri saya. Bu, gerak ke pangaosan. Sebelum ke manusia, kita minta dulu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada akhirnya Allah juga yang punya hak mutlak, ya, hak prerogatif. Kurang bagus akhlak Rasulullah seperti apa lagi? Tapi ada saja orang seperti Abu Jahal, ada saja orang seperti Abu Lahab, bahkan pamannya sendiri Abu Thalib di akhir hayatnya lebih memilih bersama dengan agama nenek moyangnya. Ini tentang profil keluarga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, kita masuk ke tema utamanya tentang keilmuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang wanita ternyata bisa memiliki ilmu yang begitu luas seperti ibunda kita. Dalam riwayat Ahmad, saya cantumkan nomornya 24.000, nomor 425. Qala Urwah li Aisyah. Siapa Urwah? Urwah ini keponakannya Aisyah. Kalau keponakan berarti Urwah itu anaknya siapa? Anak kakak. Anaknya Asma. Urwah itu anaknya Asma, anaknya Zubair bin Awwam. Jadi kalau dilengkapkannya, kalau dibuat lengkap, qala Urwah bin Zubair bin Awwam. Urwah dengan Aisyah mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Keponakan dengan bibi, keponakan atau tidak? Kabibi, bibi, keponakan atau tidak ke bibi? Mahram, mahram. Urwah dengan Aisyah itu bibi dengan keponakan, bibi dengan keponakan. Itu sebabnya kalau kita membaca hadis yang di situ diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kita banyak menemukan nama Urwah, 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 Urwah. Kenapa? Karena Urwah muridnya Sayyidah Aisyah yang bebas keluar masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah untuk belajar di dalam rumahnya Aisyah. Kenapa? Karena mahram, bebas keluar masuk. Qala Urwah li Aisyah, kata Urwah kepada Sayyidah Aisyah, ya ummatah, wahai ibunda. Baik ibunda dari sisi biologis ataupun ibunda dari sisi ideologis. Ibunya orang yang beriman sekaligus ke bibi, karena bibi itu ibu kita juga. La a'jabu min fiqhika. Saya enggak heran, enggak aneh dengan ilmu fikihmu, dengan ilmu agamamu. Aqul zaujatu nabiyillah wabnatu Abi Bakar. Wajar Anda ini, wahai ibunda, wahai Sayyidah Aisyah, wajar paham agama. Kenapa? Istri Nabi, istri ustadz sekarang, istri ulama, istri kiai. Wajarlah kalau istrinya juga ngerti agama. Sudah selayaknya begitu. Zaujatu Nabiyillah wa ibnatu Abi Bakar. Wala a'jabu min ilmika bisy'ri wa ayyamin nas. Dan saya juga tidak heran dengan kemampuanmu dalam bersyair, kemampuanmu dalam memilih kosakata, kemampuanmu dalam berbicara, wa ayyamin nas, dan tentang sejarah hari-hari manusia. Bapak Ibu yang soleh dan solehah, ada kalanya orang punya ilmu tapi dia tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Ilmunya banyak tapi saat menyampaikan nggak enak gitu untuk didengarkan, untuk disimak, nggak indah pilihan bahasanya, tapi ilmunya banyak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Urwah, kata bibinya, ilmu agamamu banyak dan bahasamu indah. Pakai syair, ya. Ilmu syairnya luar biasa. Wala a'jabu min ilmika bisy'ri wa ayyamin nas. Aqul ibnatu Abi Bakar. Karena Anda ini putrinya Abu Bakar. Apa artinya? Abu Bakar itu jago bersyair, Abu Bakar itu tata bahasanya baik, dan Abu Bakar itu faham sejarah kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kalau bapaknya pinter, anaknya cenderung juga pinter. Kalau bapaknya terdidik, cenderung anaknya juga terdidik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wala a'jabu min ilmika bisy'ri wa ayyamin nas. Punten, kalau Urwah pakai bahasa pendidikan hari ini, mungkin Urwah akan bicara begini. Saya itu nggak heran, Anda ini doktor di bidang syariah. Nah, begitulah kalau bahasa kita sekarang ya. Doktor di bidang syariah karena keluarga pesantren. Saya juga nggak heran doktor di bidang sastra Arab
karena bapaknya juga dosen bahasa Arab. Saya juga nggak heran, doktor di bidang sejarah, karena bapaknya pakar sejarah. Jadi seorang wanita seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menguasai banyak disiplin ilmu. Agama jago, sastra juga jago, sejarah juga jago. S1-nya kalau sekarang, S1 jurusan tarbiyah, S1 jurusan sastra, S1 jurusan sejarah. Wa kana a'laman nas, kata Urwah. Dan Abu Bakar itu orang yang paling pinter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, kalau berdakwah selalu ngajak-ngajak Abu Bakar, ngajak Abu Bakar dan selalu jadi teman diskusi. Ada kejadian, ada kisah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke satu kabilah, Abu Bakar kasih tahu, ya Rasulullah, di kabilah ini 1, 2, 3. Nah, orang ketiga itu dia itu selebritis. Dia itu penyair terkenal di kabilahnya, namanya Fulan. Nabi masuk, kemudian kenalan dengan orang pertama, dengan orang kedua. Pas kenalan dengan orang ketiga, asyair, Anda ini penyair yang terkenal itu. Padahal Nabi juga baru tahu tadi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi begitu bahagianya sang penyair dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berkat keilmuan yang Allah titipkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walakin, kata Urwah, yang saya aneh, yang saya heran, yang saya kagumi, a'jabu min ilmika bitibbi. Kalau hari ini seorang wanita seperti Sayyidah Aisyah itu, dia lulusan fakultas kedokteran, dia juga lulusan fakultas syariah, dia juga lulusan fakultas sastra, dia juga lulusan fakultas sejarah. Dokter di bidang agama, dokter di bidang sastra, dokter di bidang sejarah, dokter juga di bidang medis. Ada yang seperti ini, ibu-ibu di sini? Luar biasa Sayyidah Aisyah. Kaifa huwa? Bagaimana itu ceritanya? Wa min aina huwa? Dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang pengobatan? Kata beliau, fadarabat ala mankibihi. Sayyidah Aisyah kemudian menepuk pundaknya Urwah wa qalat ay Urayyah. Ay Urayyah. Namanya Urwah, tapi dipanggilnya oleh Aisyah Urayyah. Apa artinya? Ini panggilan kesayangan, panggilan mungil. Panggilan mungil. Panggilan kesayangan, panggilan mungil. Dalam bahasa Arab ada yang namanya isim tasghir. Isim tasghir itu dari kata soghir. Soghir itu artinya kecil. Tasghir itu artinya mengecilkan, bukan merendahkan, tapi bikin jadi mungil. Misal, masjid. Kalau masjid yang mungil, yang lucu, tapi bentuknya kecil, minimalis modern gitu ya, disebutnya musaijid. Musaijid. Usman. Kalau Usman kecil yang mungil yang lucu, bahasa Arabnya Usaimin. Usaimin. Kalau talib ya, penuntut ilmu, kalau penuntut ilmu yang mungil anak TK gitu, tuwailib. Mani lucu ya teh budak SD, anak TK sudah belajar ngaji, nah, itu namanya tuwailib. Namanya Urwah. Dipanggil dengan panggilan mungil, ya Urayyah. Ay Urayyah. Wahai Urayyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqamu inda akhir umrihi wa kanat taqaddama alaihi wufudul arab min kulli wajhin fatan'atu lahul an'at wa kuntu u'alijuha lahu. Wahai Urayyah, waktu Rasulullah itu di akhir usianya dan sakit, banyak yang datang utusan Arab kemudian memberikan resep kepada Rasulullah. Dan dari resep-resep itulah kemudian saya belajar, saya obati Rasulullah dengan resep-resep tadi. Jadi beliau termasuk fast learner, pembelajar cepat. Pembelajar cepat. Cerdas luar biasa Sayyidah Aisyah. Agamanya, syairnya,
bahasanya, sastranya, sejarahnya dan pengobatannya. Yang jadi pelajaran bagi kita, yang ingin kita pelajari, apa sebab keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang bisa kita ikuti, inspirasi apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita amalkan dari keluasan ilmunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setidaknya ada 7. Kenapa ilmu? 7 sebab kenapa ilmu Sayyidah Aisyah begitu luas dengan berbagai macam cabang keilmuan. Yang pertama tentunya keikhlasan. Keikhlasan. Makin ikhlas, makin banyak ilmu yang Allah berikan. Keikhlasan. Apa cirinya keikhlasan? Kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 28 ya. Ikhlas membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita begini, ini ibu-ibu ya, termasuk untuk kita juga bapak-bapak. Setelah perang Ahzab atau perang Khaybar, saya lupa, kaum muslimin mendapat ghanimah yang banyak. Tapi ghanimah ini, rampasan perang ini dibagikan oleh Rasulullah ke orang miskin di Madinah. Istrinya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian merajuk minta tambahan uang bulanan. Ya Rasulullah, yang lain kebagian, kenapa kita istrinya kok nggak kebagian? Ya Rasulullah, harga-harga ayeuna gitunya. Pak, harga-harga karena naik. Kata suaminya, tenang Bu, walaupun harga di luar naik, uang belanja nggak akan naik, tenang. Uang belanja nggak akan ikutan naik seperti harga-harga di luar, jangan khawatir, nggak akan ikut. Ya Rasulullah, minta tambahan uang jajan, minta tambahan uang bulanan, minta tambahan belanja, sebagaimana ghanimah dibagikan kepada orang-orang Madinah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memprioritaskan kepada orang-orang Madinah, orang miskin Madinah. Sampai akhirnya karena semakin banyak permintaannya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjaga jarak, ya, menjaga jarak dari istri-istrinya. Bahkan sampai tersiar kabar, isu viral, jadi trending topik, jadi hot news, jadi sekilas info. Jadi di broadcast di WA-nya penduduk Madinah mun ayeuna nama, bahwa Rasulullah sudah menceraikan istri-istrinya karena sudah menjaga jarak dari istrinya. Nyebar di mana-mana. Ditanya oleh Umar bin Khattab, dikonfirmasi, kata Nabi, enggak, saya hanya jaga jarak saja dari istri-istri. Sampai akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat 28 ayat 29. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Setelah turun ayat ini, satu persatu istri Nabi dipanggil, kemudian dibacakan, dikasih pilihan. Mau tambahan dunia, silahkan saya kasih, tapi pepegatan, cukup sampai di sini kebersamaan kita. Mau lanjut, mau cari Allah, mau cari Rasul, mau cari akhirat, hayu. Hayu. Tapi yang dicarinya Allah, Rasul, dan akhirat. Satu persatu ditawarkan. Ketika ditawarkan ke Sayyidah Aisyah dibacakan ayat ini, kata Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa memutuskan. Tanya dulu ke orang tuamu, tanya dulu ke Abu Bakar, tanya dulu ke Ummu Ruman, diskusi dulu, musyawarah dulu, apa pilihan yang terbaik.
Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, apakah untuk urusan seperti ini saya harus berdiskusi dengan orang tua? Bal akhtarullah wa rasulahu wad daral akhirah. Enggak perlu saya pulang dulu ke rumah, saya memilih Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat. Keikhlasan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam kondisi saat itu Rasulullah memprioritaskan orang-orang Madinah, ya, orang-orang miskin yang ada di Madinah. Ayeuna orang taros ke ibu-ibu, bu, teraskeun ulah pertanyaannya. Teraskeun. Kira-kira kalau di posisi yang sama, pilih ayat 28, pilih ayat 29. Lamun suamina Rasulullah. Lamun suamina Rasulullah maknya Ustaz pilih ayat 28. Tapi dah suami abdi mah sanes Rasulullah, pilih 28 28 dua-dua dipilih. Keikhlasan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjanjikan fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, ganjaran yang besar. Di antara ganjaran yang besar, balasan yang besar adalah ilmu yang banyak yang Allah limpahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Makin beriman, makin besar ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan. Catat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bisa jadi banyak tapi belum tentu bermanfaat. Gelar boleh jadi panjang tapi belum tentu bermanfaat. Khususnya manfaat untuk akhirat kita, dunia dan akhirat kita. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu hadis saat Rasulullah sallallahu saat hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali. Pingsan 3 kali. Ada yang datang nanya, tolong sampaikan hadis kepadaku tentang keikhlasan. Abu Hurairah baru mau bicara, pingsan. Nunggu siuman, pingsan lagi. Mau bicara, pingsan lagi. Yang ketiga dikuat-kuatkan, akhirnya disampaikan. Hadisnya tentang 3 golongan pertama yang menjadi bahan bakar api neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Punten, ini harusnya begini. Sekedap. Sekedap punten. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang akan jadi bahan bakar pertama api neraka. 3 golongan yang akan menjadi bahan bakar pertama api neraka. Apa saja? Ternyata bukan orang yang tidak beramal. Ternyata orang yang menjadi bahan bakar pertama api neraka adalah orang yang beramal, tapi tidak ikhlas. Kata Nabi 3. Yang pertama, yang jago Quran. Yang kedua, yang dikenal di dunia sebagai dermawan. Yang ketiga, yang masyhur di dunia sebagai pahlawan. Jago Quran, dermawan, dan pahlawan. Jago Quran harusnya pahalanya gede, karena 1 huruf 10 kebaikan. Karena jadi orang terbaik ketika mereka belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi karena mereka belajar dan mengajarkan Al-Qurannya bukan mencari Allah, hanya ingin disebut oleh manusia jago Quran saja, berhenti di situ, maka mereka jadi orang pertama yang bahan bakar api neraka. Ustaz, hari kita mah alim ngaos, ulah. Yang salah bukan belajar Qur'annya, yang salah adalah niatnya, ikhlasnya.
Bukan karena tidak beramal, tapi karena tidak ikhlasnya. Satu. Yang kedua, dermawan. Yang salah bukan memberinya, yang salah adalah salah niatnya ketika memberi dan tidak ada keikhlasan saat memberi. Yang ketiga, pahlawan, pejuang. Yang salah bukan berjuangnya, tapi yang salah ketika berjuang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 golongan kata Rasulullah yang menyebabkan Abu Hurairah ketika mau menyampaikan pingsan. Kenapa? Ngeri. Bukan kurang amalnya, tapi kurang ikhlasnya. Keikhlasan ini jadi hadisnya hadis Bukhari nomor 3388. Keikhlasan ini menjadi sebab pertama luasnya ilmu yang dimiliki oleh ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jangan cari ilmu hanya sekedar untuk mendebat orang pintar. Cari ilmulah untuk mengamalkan, cari ilmulah untuk apa yang bisa kita manfaatkan, untuk kita aplikasikan, ya, untuk kita amalkan. Yang kedua, sebab keluasan ilmunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah kecintaannya kepada ilmu. Apa cirinya orang cinta ilmu? Membaca, apalagi? Mendengarkan, apalagi? Melihat, apalagi? Semuanya betul. Di surat An-Najm ayat 13. Surat An-Najm ayat 13 ini jadi indikasi bahwa Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling atau orang yang cinta kepada ilmu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Nabi Muhammad SAW telah melihatnya pada kesempatan yang lain. Telah melihatnya. Kemudian ada yang bertanya, muridnya Sayyidah Aisyah, namanya Masruq bin Ja'ad. Kata Masruq kepada Sayyidah Aisyah, wahai ibunda, siapakah yang dimaksud oleh Allah yang dilihat oleh Rasulullah pada kesempatan yang lain di surat An-Najm? Nyahnya itu siapa? Kata Sayyidah Aisyah, ana aula hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang pertama yang bertanya dari umat ini kepada Rasulullah tentang ayat tersebut. Nyah yang dilihat oleh Rasulullah adalah malaikat Jibril. Sungguh Rasulullah telah melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli pada kesempatan yang lain. Jadi salah satu tanda kecintaan seseorang kepada ilmu adalah dengan bertanya ke Rasulullah. Jadi orang pertama semangat bertanya untuk mencari ilmu. Ciri seseorang itu cinta dengan ilmu kalau dia bertemu dengan guru, kalau dia bertemu dengan ustadz, kalau dia bertemu dengan seorang kiai, kalau dia bertemu dengan orang saleh, orang pintar. Ciri dia cinta ilmu, dia akan bertanya. Akhirnya semua ngacung setelah ini. Yang tadinya pengajian sampai jam 9 karena ingin cinta ilmu, akhirnya beres asar. Karena semuanya bertanya. Bertanya, walaupun bertanya itu kata para ulama macam-macam motivasinya. Ada yang bertanya karena memang ingin tahu, ada yang bertanya karena ingin membandingkan jawaban dengan yang lainnya, ada yang bertanya karena ingin ngetes apa lente ya, ngerti nggak nih ya. Ada yang bertanya karena ingin mengajarkan orang lain. Dia ngerti, tapi dia bertanya. Tujuannya bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang masyru', pertanyaan yang boleh. Bahkan di kalangan para sahabat, ya, ada sahabat yang anti mainstream, agak beda pertanyaannya. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah,
Kalau sahabat yang lain bertanya itu tentang kebaikan, jalan menuju surga, amal soleh apa yang paling afdol. Kalau saya bertanya itu tentang keburukan, yang isinya atau pertanyaannya itu ingin membandingkan jawaban, itu juga boleh. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang masalah ini? Kita tahu jawabannya, tapi kita pengen tahu pendapat yang sedang kita tanya, bukan untuk ngetes. Yang ketiga yang berbahaya, kalau ngetesnya guru ke murid, boleh. Anak-anak, siapa yang tahu 10 kali 80 berapa? Muridnya jangan menjawab, Bapak nggak boleh pertanyaan ngetes begitu. Rasulullah SAW sering bertanya kepada sahabat, atadruna ayyu ayatillahi a'zam? Nabi sebagai guru, sahabat sebagai murid, Rasulullah sering bertanya, siapa yang tahu ayat di dalam Al-Quran yang paling agung? Jawaban para sahabat gimana? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Ya pasti. Pasti. Tapi Rasulullah bertanya lagi, ayyu ayatillahi fil Qur'ani a'zam? Siapa yang tahu ayat di dalam Al-Quran yang paling agung? Ternyata boleh seorang guru mengetes, bertanya kepada muridnya tentang pengetahuannya. Ngasih soal ujian, ngasih pretest dan seterusnya, itu boleh juga. Dan murid tidak boleh begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man yassara ala muslimin yassarallahu lah. Dia nulis di kertas jawabannya, barang siapa yang mempersulit urusan orang beriman, maka Allah akan persulit kehidupannya. Ini dosen ngasih pertanyaan yang susah-susah, mudah-mudahan Allah balas dengan kesulitan dalam kehidupannya. Nah, nggak boleh begitu. Kata Rasulullah, sampai nanya 3 kali, karena Rasulullah ingin dapat jawaban dari para sahabat. Itu murid yang beradab ya. Guru bertanya, ada yang tahu apa ayat yang paling agung? Kata muridnya, pasti Bapak juga tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu, kan begitu ya kalau bahasa kita hari ini. Bapak juga tahu kan ya Pak ya? Iya, ya sudahlah kalau begitu. Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi Nabi terus bertanya, karena Nabi ingin para sahabatnya menjawab dan berpikir. Ka'ab, sahabat Nabi, kemudian menjawab, ya Rasulullah, ayat yang paling agung adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi senang ada sahabat yang menjawab, dan jawabannya tepat. Nabi kemudian menepuk dada sahabat ini, Ka'ab, liyahnikal ilma ya abal munzir, liyahnikal ilma ya abal munzir. Mudah-mudahan Allah memberikan bajak ilmu kepadamu wahai Abul Munzir. Kalau kita punya murid, kalau kita punya mahasiswa, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, nak-nak siapa yang tahu? Nah setelah itu, pintar kamu, pintar. Itu sunnah Nabi. Tapi lamun di dia memual sayanya, pintar. Nggak begitu. Cinta ilmu dengan pertanyaan, dengan bertanya. Dan ada pertanyaan yang keempat, jenis pertanyaan yang keempat. Yang pertama tadi, yang tidak tahu, yang ingin membandingkan jawaban, ukatilu, pengen ngetes. Yang keempat, dia tahu, dia bukan membandingkan, tapi dia bertanya karena ingin supaya yang lain tahu. Seperti pertanyaan malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jibril tahu, Rasulullah juga tahu, tapi malaikat Jibril ingin Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Jadi misalnya begini, di materi ini, di kajian ini ada satu poin yang belum Ustaz sampaikan nih. Nanya saya tahu padahal, ya, Bapak tahu padahal poin itu. Ustadz punten, kalau ini termasuk poin dari sebab luasnya ilmu Siti Aisyah bukan? Kemudian saya jawab, iya betul, itu juga termasuk poin. Padahal yang bertanya juga tahu jawabannya. 4 jenis pertanyaan, 4 motivasi orang bertanya. Dan kalau melihat riwayat ini, melihat redaksi ini, bukti kecintaan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah adalah dengan bertanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada orang bertanya, termasuk anak kita bertanya, jangan hardik dia. Jangan.
Karena itu tanda mereka cinta kepada ilmu. Termasuk pertanyaan-pertanyaan tauhid yang mungkin bagi kita mah sudah selesai, bagi mereka mungkin belum selesai. Bapak, hari Allah teh kumaha sih? Pertanyaan anak kita. Itu tanda mereka cinta kepada ilmu, cinta kepada ilmu tauhid. Jangan dihardik, apalagi ditakut-takuti. Tong nanya eta pamali. Ada ayat Al-Quran yang melarang untuk menghardik orang yang bertanya. Walaupun makna ayat ini bisa jadi dua. Wa ammas sa'ila fala tanhar fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kepada anak yatim jangan bersikap kasar. Wa ammas sa'il, sa'il itu bisa dua maknanya. Bisa yang bertanya dari kata soal, sa'ala yas'alu su'al, masuk ke bahasa Indonesia jadi soal. Yang bertanya namanya sa'il, pertanyaannya namanya soal. Sa'il itu artinya yang bertanya. Atau sa'il bisa bermakna yang meminta. Silahkan dicek terjemahan Al-Quran kita. Sa'il memang di Al-Quran diterjemahkan yang meminta, tapi sa'il juga bisa bermakna yang bertanya. Karena yang bertanya dia sedang meminta. Minta apa? Minta informasi, minta ilmu. Kata Allah, wa ammas sa'il fala tanhar. Jangan pernah kasar menghardik, memaki, menyalahkan orang-orang yang sedang bertanya. Ini menarik, lihat. Ini kan surat Ad-Duha ya. Ad-Duha. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian sandingannya, fa'ammal yatima fala taqhar. Bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian merawatmu? Maka kepada anak yatim jangan engkau bersikap kasar. Di ayat yang ketiga, wa wajadaka ilan fa'aghna. Bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan berkebutuhan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmatmu ceritakanlah, tahadus bin nikmah. Nah yang kedua nih, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Tuhanmu pernah mendapatimu dalam keadaan bingung kemudian memberikan hidayah kepadamu? Wa ammas sa'il fala tanhar. Maka kepada yang bertanya jangan engkau hardik. Jadi 3 on 3 ini ya, 3 pasang yang saling berkaitan. Dulu yatim engkau wahai Muhammad, kemudian Allah rawat, maka kepada yatim jangan kasar. Dulu engkau pernah bingung, kemudian Allah kasih hidayah, maka kepada yang bertanya jangan engkau hardik. Dulu engkau pernah berkebutuhan, kemudian Allah berikan kekayaan, maka kepada orang ceritakanlah nikmat yang sudah Allah berikan. Muncullah pepatah dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, malu bertanya, wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini yang kedua ya. Jadilah orang pertama yang bertanya ketika kita tidak memahami apapun. Dan para sahabat juga mereka tidak malu bertanya kalau itu di dalam masalah agama. Sehingga di dalam Al-Quran banyak, setidaknya 15. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil syahril haram, wa yas'alunaka 'anil jibal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Mereka bertanya. Yang ketiga, cerdas dan kuat hafalannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Musa al-Ash'ari, beliau pernah menyampaikan begini, ma ashkala alaina ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qattun fasa'alna Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna indaha minhu ilma. Kalau kami punya permasalahan, kalau kami bingung, kalau kami enggak tahu tentang satu hadis, tentang satu perkara, dan para sahabat sudah ditanya juga enggak ada yang tahu, maka referensi terakhir adalah Siti Aisyah.
dan setiap ditanya selalu punya jawaban, selalu ada ilmu. Sehingga kita kasih judul ya, tema kita kajian ini, Siti Aisyah gurunya para sahabat. Saat para sahabat mentok dan Nabi sudah meninggal dunia, yang ditanya terakhir adalah Aisyah radhiyallahu anha. Illa wajadna indaha minhu ilma. Kemudian dalam ilmu hadis, yang meriwayatkan hadis terbanyak, ini urutannya: Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, dan Abdullah bin Abbas. Tapi ada yang menarik. Kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu langsung dari Rasulullah, bukan dari orang yang lain. Kalau hadis-hadis yang lain, hadis Abu Hurairah misalnya, ada hadis dari Abu Hurairah yang itu didengarkan oleh Abu Hurairah dari sahabat yang mendengar Rasulullah. Jadi sahabat mendengar Rasulullah, Abu Hurairah bertanya ke sahabat ini, dulu Rasulullah pernah bersabda, oh Rasulullah pernah bersabda begini. Sementara kalau hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung dari Aisyah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada jeda, nggak ada jarak, nggak ada perantara. Dan keistimewaan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, banyak hadis-hadis yang bercerita tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumah tangga, yang itu nggak bisa diceritakan oleh sahabat yang lain. Abu Hurairah, Anas bin Malik di luar, ya, walaupun jadi khadimat, jadi asistennya Rasulullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, cerita tentang mandinya Rasulullah, cerita tentang hubungan suami istrinya Rasulullah, cerita tentang bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istri, dengan keluarga, banyak diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saya mencoba mengutip dari Siyar A'lam An-Nubala. Siyar itu jamak dari kata sirah. A'lam artinya tokoh-tokoh. An-Nubala terhormat. Sanes anu bala, sanes. An-Nubala, perjalanan tokoh-tokoh terhormat, kata Imam Az-Zahabi. Ittafaqal Bukhari wa Muslim ala 174 haditsan wa anfarada al-Bukhari bi 54 haditsan wa anfarada Muslim bi 69 haditsan. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang disepakati oleh Bukhari Muslim ada 174 hadis. Yang diriwayatkan oleh Bukhari saja 54 hadis, yang diriwayatkan oleh Muslim saja 69 hadis, dan seterusnya. Total 297 hadis. Saya mau nanya ke ibu-ibu dulu ya, Bu, berapa hadis yang kita hafalkan? Berapa hadis yang ibu hafalkan? Minimal hadis arba'in. Hadis arba'in yang merangkum pokok-pokok agama. Mudah-mudahan itu bisa jadi target hafalan kita sampai Ramadan. Ramadan berapa hari lagi? 70 sekian hari lagi ya. 70 sekian hari lagi. Mudah-mudahan ya, semangat untuk menghafalkan hadis. Di mana letak kecerdasan Sayyidah Aisyah? Kemampuannya untuk mendengar yang disampaikan oleh Nabi dan menyampaikannya kepada orang lain. Kadang kita mendengar tapi kita nggak ingat apa yang dulu pernah didengar dari orang lain. Kuat hafalannya, cerdas otaknya, dan banyak yang diriwayatkan hadisnya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, nah ini poin yang ketiga. Yang keempat, menikah di usia muda menjadi salah satu sebab luasnya ilmu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah meninggal, usia Siti Aisyah 18 tahun. 18 tahun. Diakadkan usia 6 tahun, tinggal bersama Nabi usia 9 tahun, hidup bersama Nabi selama 9 tahun. Satu rumahnya selama 9 tahun. Artinya, kalau bahasa kita begini,
Jadi santrinya Rasulullah itu selama 9 tahun. Ngajar umat Islamnya selama berapa tahun? Nah, meninggal di usia 57 Hijriah. Meninggal di tahun 57 Hijriah. Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah. Kita matematikanya. Di tahun 11 Hijriah usia Siti Aisyah 18 tahun. Di tahun 57 Hijriah berapa usia Siti Aisyah? Tinggal ditambah 18 ditambah 46. Berarti sabaraha? Eut heula. Kieu we meh tereh mah. Bu. Kalau kita punya uang 18.000 ya. Ku artos matereh kiranya. Atau kita punya uang 11.000 supaya jadi 57.000 kurang sabaraha ribu? Oh tereh Pak Artos mah. Kurangnya berarti 46 49. Hah? Etang lah gitu pokoknya mah ya. Sayyidah Aisyah meninggal di usia 60-an tahun. Berarti selama 40-an tahun beliau menjadi dosen, beliau menjadi pengajar, belajarnya selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Kuliah 9 tahun, jadi dosen selama 40 tahun. Dan selama kuliah memang fokus menikah usia muda. Kenapa Allah menakdirkan Sayyidah Aisyah tidak punya putra? Salah satu hikmahnya supaya fokus belajar, supaya fokus nyerap ilmu dari Rasulullah. Kenapa di usia muda? Karena usia muda otaknya masih fresh, masih seger, penasarannya tinggi, bertanyanya banyak, menyerapnya lebih cepat, lebih encer. Hikmah kenapa Allah menakdirkan Siti Aisyah menikah di usia muda. Muncullah pepatah al-ilmu fis sighar kan naqshi 'alal hajar wal ilmu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Ustaz atuh ari kitu mah ibu teu kedah diajar deui atau sepuh. Nah, bukan begitu. Walaupun ilmu yang kita dapatkan hilang lagi, belajar hilang lagi, belajar lagi, hilang lagi, lupa lagi, setidaknya kita sudah memudahkan jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ibu datang dari Cimahi, ibu datang dari Ujung Berung, ibu datang dari Gede Bage. Jalan kita ke sini adalah jalan kita memudahkan ke surga nanti. Siapa yang meniti jalan ke tempat ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Walaupun pas datang barho-nya, barho, bubar, pulang ke rumah ibu ditanya sama suami, "Di mana Bu?" "Biasa we ti Istiqomah." "Ngaos naon?" "Ngaos Aisyah." "Naon isina?" "Akitu we lah pokona mah hade lah." Hade. Bulan depan kita ngaji Siti Aisyah lagi. Oh, nya padahal mah sudah disampaikan. Teu naon. Datangnya saja sudah memudahkan jalan kita ke surga. Allah tidak memberi keturunan kepada Sayyidah Aisyah di antara hikmahnya supaya fokus menyebarkan ilmu. Yang berikutnya, apa sebabnya Sayyidah Aisyah punya keluasan ilmu? Karena wahyu turun di rumahnya. Kalau bahasa kita sekarang tuh begini, wahyu turun di rumahnya itu kalau bahasa kita hari ini begini. Kita tinggal di pelosok, ya. Kita jadi orang yang satu-satunya punya HP, yang terkoneksi dengan internet, yang tahu perkembangan dunia dalam berita. Rumahnya Sayyidah Aisyah itu jadi server kalau sekarang gitunya. Yang semua berita langit itu tumpah pertama kali, turun pertama kali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tempat turunnya adalah Sayyidah Aisyah. Jadi wanita yang paling update. Kalau bahasa kita hari ini begitu. Mahbatul wahyi. Kata Nabi dalam hadis Bukhari,
ma nazalal wahyu wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghairaha. Wahyu tidak pernah turun kepadaku saat satu selimut dengan seorang wanita kecuali saat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi. Hadis ini disampaikan kepada Ummu Salamah. Asbabul wurudnya, istri Nabi itu datang ke Rasulullah, curhatlah, komplainlah mungkin ya, cemburu. Ya Rasulullah, kenapa sih para sahabat itu kalau mereka mau ngasih hadiah kepadamu, mereka milih-milih hari? Sahabat mau ngasih hadiah, bukan Nabi minta hadiah, bukan. Kenapa sih para sahabat itu kalau mau ngasih hadiah, mereka pilih-pilih hari? Kapan Rasulullah sedang ada di harinya Sayyidah Aisyah, di situ mereka ngasih hadiah. Ummu Salamah datang, ya Rasulullah, suruh dong para sahabat kalau ngasih hadiah di hari-hari yang lain juga, di hari kita juga. Kata Nabi, itu sahabat yang mau. Dan Rasulullah menyebutkan salah satu keutamaan Sayyidah Aisyah, ma nazalal wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairaha. Tidak pernah wahyu turun saat saya sedang berduaan dengan istri saya kecuali ketika bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu sebabnya beliau termasuk orang yang paling hafal asbabun nuzul, sebab turunnya hadis, sebab turunnya ayat. Jadi kalau hari ini mungkin konversinya orang pertama yang paling mengetahui ilmu agama, orang yang paling update, orang yang paling tahu duluan, karena disitulah wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah tumbuh di lingkungan berilmu, di lingkungan yang terdidik. Ya. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq, profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu rajulan mu'allifan liqaumih, muhabbaban sahlan, wa kana ansaba Quraisyin li Quraisy wa a'lama Quraisyin lima kana fiha min khairin wa syarr. Bank data kalau sekarang. Semua informasi, semua data, semua dokumen kalau hari ini tentang orang-orang Quraisy itu ada di kepalanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah sosok yang dapat menyatukan kaumnya, dicintai, mudah bergaul, pinter, mudah bergaul. Kan ini luar biasa ya. Kadang kalau terlalu pinter, kaku dalam pergaulan. Ini ilmunya banyak, tapi supel dan pinter ngomong dan dicintai. Dicintai. Kadang ketika banyak ilmu, susah ngomong atau bisa ngomong, tapi kurang dapat simpati. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu luar biasa, masya Allah. Nurunlah itu ke Siti Aisyah. Nah, sudah ya tadi. Oh, yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh. Rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, dan itu juga jadi salah satu sebab keluasan ilmu Siti Aisyah. Ini rumah Siti Aisyah, ini Masjid Nabawi, berdampingan. Kok bisa jadi sebab keluasan ilmu Siti Aisyah? Ketika Sayyidah Aisyah misalnya tidak bisa hadir di masjid dan Rasulullah sedang ada taklim di masjid, ada khutbah di masjid, walaupun nggak ke masjid masih tetap bisa. Tapi ketika para sahabat pulang ke rumah, Rasulullah pulang ke Siti Aisyah, Rasulullah bicara ke Siti Aisyah, sahabat nggak bisa dengar. Jadi ilmu sahabat bisa didapat oleh Aisyah, ilmu Aisyah tidak dimiliki oleh sahabat. Rumah terdekat dengan Masjid Nabawi. Jadi salah satu keistimewaan rumah dekat dengan rumah Allah, kita bisa, atau Sayyidah Aisyah contohnya
bisa mendapatkan keistimewaan punya ilmu lebih banyak. Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku, anak dan istriku, Hajar dan Ismail, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Kalau tidak ada air, kemungkinan bertahan hidupnya juga nol. Tapi yang terpenting, tempat ini ada di sisi rumahmu yang dimuliakan, ada di samping Ka'bah, ada di samping rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten, kalau kita cari rumah, pilih yang mana? Yang dekat dengan rumah Allah tapi minim fasilitas, atau yang jauh dari rumah Allah tapi lengkap fasilitas? Pilih yang mana? Biasanya sok aya nu toma, dikasih pilihan dua, hoyongna nu katilu. Dekat dengan rumah Allah dan banyak fasilitas. Kata Nabi Ibrahim, gak apa-apa ya Allah, rumah tempat tinggal untuk anak istri saya minim fasilitas, sumber untuk hidupnya juga nol, yang penting inda baitikal muharram. Karena kalau rumah sudah dekat dengan rumahmu, Rabbana liyuqimus shalah, mudah-mudahan mereka lebih mudah untuk menegakkan sholat. Setiap saat mereka mendengar suara azan, syaitan lari dari rumah mereka, syaitan kabur dari telinga mereka. Mudah-mudahan mereka lebih mudah untuk datang ke rumah Allah. Sehingga kalau rumahnya dekat masjid, azan berkumandang kencang, dan juga masih tidak mengerjakan sholat, itu telinganya sudah jadi WC-nya syaitan. Karena syaitan itu kencing di telinga orang yang tidak mau mendengar azan. WC orang saja sudah bau setan, komo WC setan. Rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Rumah Sayyidah Aisyah terdekat dengan Masjid Nabawi, samping-sampingan. Ustaz, bagaimana kalau rumah saya jauh dari masjid? Ya. Hari ini dengan ilmu Allah, dengan teknologi, alhamdulillah kita dimudahkan, ya. Belajar dimanapun, belajar kapanpun. Walaupun tetap saya merasa, kita juga sama merasa ya, jauh lebih menikmati belajar itu secara offline. Karena kalau online mah ibu-ibuna riweuh, ibu nu mayar SPP. Itulah. Ala kulli hal, ya, rumah terdekat dengan masjid. Yang terakhir tentang metode mengajarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Bukhari nomor 3375, Siti Aisyah kalau mengajar itu bertahap, tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru, kemudian dengan praktek memaparkan dalil, memaparkan hujjah atau argumentasi. Dari Urwah, ya. An Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat mustankirah. Kata Aisyah ke Urwah, ala yu'jibuka Abu Hurairah? Wahai Urwah, kamu gak heran, gak aneh dengan Abu Hurairah? Ja'a fajalasa ila janibi hujrati yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusmi'uni dhalik wa kuntu usabbih faqama qabla an aqdiya subhati walau adraktuhu la radattu alaihi inna Rasulullah lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Urwah, aneh enggak dengan cara ngajarnya Abu Hurairah? Saya lagi sholat, kemudian di rumah Masjid Aisyah, kemudian Abu Hurairah datang ke Masjid Nabawi mengajar, dan ketika mengajar saya dengar, belum selesai saya sholat, majelis taklimnya bubar. Saya pengen, kalau ketemu saya itu pengen menegur Abu Hurairah, Abu Hurairah jangan begitu.
Karena Rasulullah kalau sedang mengajar kita para sahabat, Rasulullah itu lam yakun yasrudul hadis kasardikum. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, bahkan kadang Rasulullah mengulang 3 kali. Mengulang 3 kali. Mengulang 3 kali. Jadi kita ulangi lagi sekali lagi, karena baru sekali ya. Kita ulangi lagi dari awal. Kita ulangi lagi. Lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Tidak pernah seperti demikian dalam menyampaikan pembicaraan. Ketenangannya, keluasan ilmunya, keindahan tata bahasanya, seperti itulah ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Mudah-mudahan menambah pengetahuan tentang ibunda kita, mudah-mudahan menambah kecintaan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jadi ada berapa tadi? 7 sebab keluasan ilmu Siti Aisyah. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, tidak usah dipaksa. Saya percaya Bapak Ibu cinta ke ilmu walaupun sudah paham semuanya. InsyaAllah. Sudah paham semuanya insyaAllah. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.